Tanaman ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup juga kan bereaksi terhadap segala hal yang kita kerjakan. Jadi kalau kita nanamnya nggak penuh kasih sayang, nggak penuh cinta kasih, ya tanaman juga akan jelek nanti hasilnya. Kenapa saya milih hidroponik nih? Satu, mudah. Kedua, memang karena pertanian modern, jadinya banyak sekali penghematannya, terutama penghematan di bidang tenaga kerja ya. Kalau saya jalan sekarang masih mencangkul, orang kayaknya nggak mau jadi petani. Tapi begitu orang datang ke sini, terutama mahasiswa-mahasiswi yang datang ke sini, kok saya mau jadi petani ya? Setelah melihat seperti ini. Ya, kita hari ini kan mau pindah tanam, dibagusin dulu ya netpotnya, nanti diambil sama Mas Jeki itunya si bibit-bibitnya. Nah ini udah datang. Halo Mas Jeki, udah siap pindah tanam kita? Usia tanaman pindah ini udah 14 hari disemai. Jadi kan ada daun namanya daun lembaga ya. Nah, daun lembaga tuh gini. Ini daun lembaga nih, daun yang mula-mula dari biji keluar nih. Jadi ini daun awal, kemudian daun sejatinya baru muncul. Kalau daun sejati sudah muncul 4, ini baru bisa pindah. Tapi dilihat dari usia juga sih. Ini namanya menanam dengan penuh cinta. Tanaman ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup juga kan bereaksi terhadap segala hal yang kita kerjakan. Jadi kalau kita nanamnya nggak penuh kasih sayang, nggak penuh cinta kasih, ya tanaman juga akan jelek nanti hasilnya. Contohnya cinta kasih tuh, dia kena hama, kita tolongin. Dia butuh pupuk, kita siapkan. Sehingga tanaman hasilnya juga akan baik. Jadi ya simbiosis mutualisme lah nantinya. Perkenalkan, nama saya Charlie Chandapati. Saya petani hidroponik di Depok sini. Aslinya dari Bandung, rumah juga masih ada di Bandung. Tapi kegiatan kebunnya ada di Depok, Sukabumi, sama di Kabupaten Bogor lah. Berkebun yang memiliki kebun itu dari 2017. Tapi sudah melakukan aktivitas pertanian itu sekitar tahun 2012 setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya. Jadi tiba-tiba entah dapat inspirasi dari mana pengen berkebun lah. Ini mudahnya nih pakai hidroponik tuh. Nanam begini doang, nggak capek, nggak kotor. Sebelumnya ini background saya kan dari penerbangan. Dulu sekolah tuh di STM penerbangan, terus kerja di perusahaan penerbangan, terakhir kerja di perusahaan minyak di Riau, di Duri. Nah, jadi 2012 resign,
jadi petani lah sampai sekarang. Ini lihat. Ini kan kemarin kita ada masalah ini nih, si apa ginian nih, bayam batik nih. Udah mulai bagus lagi belum? Sekarang. Udah nggak ada lagi. Tapi kamu masih campur itu ya, yang merah sama yang hijau karena kecampur ya? Iya, yang itu iya. Udah dikasih tempatnya toh? Sekarang udah beda-beda ketahuan kan? Udah. Kagak boleh ada begini lagi. Di sini, di kebun sini, saya punya pekerja banyak ya. Yang teman-teman, saya bilang bukan pekerja tapi rekan kerja lah. Jadi ada yang dari Kabupaten Karo ya, dari Sumatera Utara, dari Tasik, dari Banyumas, dari Banyuwangi ada di sini. Ya dari berbagai daerah sih. Tapi yang sangat disayangkan dari sekitar sininya aja susah nih. Di kota sini nyari pekerja tuh susah yang mau kerja di kebun. Jadi kenapa petani kebanyakan tidak diminati kan sekarang sama anak-anak muda zaman sekarang. Karena dari mulai segi apa ya, dari infrastruktur pertaniannya, dari regulasinya yang udah susah dan lain-lain. Coba kalau kita nikmatin aja jalan ya jalan aja sih sampai hari ini juga. Ya sekarang saya udah bisa bayar orang. Kalau zaman dulu mungkin nggak bisa berbagi gaji ke orang lain. Kalau sekarang sudah bisa gaji orang. Buat saya masih belum jadi catatan prestasi ya, tapi udah bisa bantu orang ya udah seneng deh. Kita langsung panen aja ya, semuanya ya. Panen 3 kilo ya? Iya boleh, buat pesanan hari ini. Di sini kita lagi panen bayam hijau. Bayam hijau di sini tuh jadi best sellernya banget ya. Karena emang peminatnya banyak banget bayam hijau ini. Biasanya umurnya tuh kalau untuk panen 27 hari. Nah, ini tuh udah masuk ke umur panen, jadi kita udah mulai panen. Kita di sini sih nggak pakai pestisida ya, nggak pakai pestisida kimia. Biasanya kita pakai pestisida nabati, yaitu kipahit. Nah jadi kalau kipahit itu kan juga nggak berpengaruh ya sama kayak kimia-kimia gitu. Jadi lebih sehat juga sayurnya yang kita konsumsi seperti itu. Di sini kita panennya nggak terlalu banyak karena emang sesuai sama orderan kan di awal. Nah terus kita juga selain di sini kita punya kebun lain juga yang ada di Serua. Sama kita juga punya mitra yang hampir setiap hari itu ngirim sayuran ke kita. Banyak teman-teman yang tadi dikatakan punya kebun tapi susah pasar. Jadi sebenarnya pasar itu minta ada 3 K disebutnya kalau buat kami di pertanian, yaitu
continue, dan continue. Sebenarnya semuanya konsisten larinya ya. Kalau kita konsisten seperti di sini, saya nanam bayam, nggak mau nanam yang lain, bayam aja terus-terusan. Jadi kita bilang gapak nih di bidang bayam nih, udah ahli, bukan ahli sebenarnya, udah bagus lah di bidang bayam. Terus menghasilkan bayam setiap hari dengan jumlah yang signifikan dan konstan, pasar akan percaya. Dibanding kalau kita cuma bisa sekedar nanam kangkung sedikit, nanam ini sedikit, pasarnya akan susah. Jadi tipsnya cuma satu ya, konsisten lah di bidang pertanian ini. Kalau nggak konsisten kita nggak dipercaya sama sekali. Hari ini saya mau membuat pestisida nabati untuk mencegah penularan hama dan penyakit pada tanaman. Nah, di sini saya akan menggunakan tanaman kipait. Kipait ini dia tanaman yang sangat ampuh atau efektif untuk hama. Nah teman-teman, jadi tanaman ini tuh udah teruji ya, udah beberapa petani juga memakai ini untuk penyemprotannya. Jadi kita langsung aja ya ke cara pembikinannya. Perbandingannya 3 liter air rebusan kipait tadi dicampur dengan 16 liter air biasa. Jadi awal mula tuh selama 4 bulan saya nggak punya pasar. Jadi sekitar 4 ton sayuran itu dibuang selama kita tanam itu dibuang. Tapi dalam tanda kutip ya, dibuangnya juga nggak hanya dibuang ke tempat sampah, tapi kita panggil, tahu kan ya suka ada ondel-ondel lewat, dangdutan keliling lewat, itu kita panggil. Kalau mau ngambil sayur gratis silakan, asal mau nyanyi mau segala macam. Nah, itu yang kita lakukan. Karena kalau saya percaya sama Tuhan itu disuruh dulu, kamu tuh udah menghasilkan atau belum sih, udah bisa menghasilkan yang bagus atau belum. Karena waktu itu kita nanam sekitar 12 komoditas satu kebun itu. Nah, karena 12 komoditas ini kan beda-beda penanganannya, beda-beda nutrisinya, beda-beda segala macamnya. Akhirnya diperkecil, kita dapat yang oriental ini, yang bayam, kangkung. Karena kita terus ada konsisten di bidang ini, di bidang bayam, perbayaman Anda ya, misalnya bayam di sini. Bayam ini konsisten terus-terusan, pasar jadi tahu. Di Sicari selalu ada nih bayam, nggak pernah sampai tidak ada. Jadi mereka merasa aman, ya kita pasarnya dapat.
Nah, biasanya kalau di tanaman bayam itu yang jadi hama penyakit tuh ulet yang bisa sering terkena di bayam tuh. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kena ulet juga. Nah, dengan disemprot ini tuh kalau buat langsung mengatasi nggak terlalu efektif ya, tapi kalau disemprot secara rutin ini bisa mengurangi. Jadi ini karena ini nabati ya, jadi nggak instan dia hasilnya. Jadi pemakaiannya pun harus agak rutin. Untuk tanamannya sendiri lebih sehat dan aman ketika kita konsumsi. Teman-teman, kita sekarang mau pindah tanam kangkung nih, karena kangkungnya udah cukup umurnya untuk pindah. Kita pindahin ke instalasi yang ada di bawah ya. Siap, siap. Yuk, kita pindahin yuk. Dari sini deh. Yuk, kita pindah ke bawah yuk, langsung yuk. Yuk. Sini. Ya, jadi sekarang kita lagi pindah tanam kangkung. Kalau kangkung ini usianya 4 hari. Biasanya kalau panen tuh sekitar 27 harian atau 21 lah, 21 sampai 27 harian. Kalau kangkung. Kalau kangkung lebih cepat daripada bayam. Di sini kita masih muda-muda ya. Jadi peran teman-teman ini di kebun ya membantu kegiatan di kebun aja, seperti kayak menyemai, dari mulai menyemai ya sampai pindah tanam sampai panen gitu kan. Semua teman-teman ngebantu, terus ada juga yang bagian packing juga. Jadi mulai pengemasannya sampai ke pasarnya itu ada gitu, masing-masing ada bagiannya seperti itu. Nama panjang Muhammad Zaka, teman-teman biasa Bang Jack biasanya teman-teman. Asal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya gabung sejak bulan Maret awal 2022.
minat ke sini ya pengen belajar sistem hidroponik. Basic dari keluarga saya sih petani. Petani orang kampung gitu kan, gimana lah gitu. Kayak nyangkul, nanam di tanah kayak gitulah. Kalau selama di situ saya belum pernah lihat yang hidroponik kayak gini, belum ada. Ya mungkin ada di daerah saya, cuman saya belum pernah lihat gitu. Ya biasanya kita kan nyemai, pindah tanam, panen gitu. Terus kadang-kadang kita ikut sortir juga, packing. Insya Allah udah menguasai lah, udah bisa. Dari segi ininya juga kayak bikin rak-raknya gini, terus manennya, semai, terus pindah tanam udah insya Allah udah bisa. Impian saya ke depannya tuh bikin hidroponik di kampung sendiri. Saya heran juga kenapa orang nggak mau bertani gitu. Karena di pertanian ini ada missing link yang tidak disampaikan bahwa petani bisa bikin, misalnya kayak yang kemarin di Subang tuh bisa bikin masjid dengan biaya sendiri. Petani bisa jadi anggota DPR, petani bisa jadi ini. Yang diberitain di media kan banyak ya. Pupuk susah, petani fuso, petani rugi, dan lain-lain. Petani yang rugi-ruginya. Ini yang di blow up, tapi yang sukses-suksesnya nggak ada. Jadi saya pikir kayak pemerintah juga kurang edukasi ke masyarakat tentang keberhasilan. Sementara manusia ini kan pengen lihat kalau berhasil itu bisa dilihat dengan matanya sendiri ya. Kalau misalnya dulu mau bertani nggak? Kalau saya jalan sekarang masih di Mencangkul, orang kayaknya nggak mau jadi petani. Tapi begitu orang datang ke sini, terutama mahasiswa-mahasiswi yang datang ke sini, kok saya mau jadi petani ya? Setelah melihat seperti ini. Jadilah ini kepanggil buat edukasi ini, ngeracunin orang-orang bertani ini. Saya pengen ya pertanian tuh jadi apa ya, satu pendapatan terbesar lah buat di hidup. Ya saya sih ngajak pasti ya, ngajak ke teman-teman yang generasi muda bahwa ada satu hal di dunia pertanian yang masih jadi tertutup sebenarnya. Tapi kalau sudah menyelami ke dunia pertanian jadi terbuka bahwa pertanian itu bisa bikin kita sejahtera. Bisa bikin kita mensejahterakan orang lain. Masa nggak mau sih begitu doang?